Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sebelum menuju ke konten, jangan lupa nih untuk pencet like dulu guys, agar Mr. K makin spirit 45 di YouTube. Well, konten kali ini cukup spesial ya, walau gak bisa dibilang spesial banget sih, karena cuman remakean doang dari konten paling tinggi view-nya dari Mr. K. Cuman saat itu ya, diriku masihlah belajar banyak hal, belum punya identitas dan bahkan belum sekuculuk sekarang. Dan bahkan belum punya nama identity. So, karena sekarang udah sableng, kayaknya pas banget nih Mr. K buatin remake versi Me Right Now. Plus tentunya ada update besar-besaran juga kan selama 3 tahun lebih ini. And jika nantinya ada salah kata dan mungkin kurang ngena, mohon maafkan Mr. K ya. And siapin tisu dan monggo enjoy the video. Project of Friendship, sebuah video tulus yang Mr. K buat akhirnya bisa selesai juga, dan ini Mr. K persembahkan kepada semua fans One Piece seluruh dunia, tentunya yang paham bahasa Indonesia juga. Semoga bisa menonton video ini. Mungkin video ini akan sangat membosankan karena durasinya sangat lama. Tapi kembali lagi, apa salahnya untuk mencoba menontonnya Karena pembuatan video ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari durasi ini. Bahkan perjalanan manga One Piece yang sudah melebihi 25 tahun perjalanan bisa memberi gambaran pada kita tentang semua anggota SHP kru mulai dari Zoro sampai Jinbe hanya dengan menonton video berdurasi gila ini. Jadi bermanfaat atau tidaknya nantinya tergantung persepsi masing-masing dari kalian. Roronoa Zoro, itulah nama asli dari sahabat pertama Luffy ini. Dirinya dikenalkan pada kita sudah berada di desa Shimosuke, atau lebih tepatnya tinggal di dojo tempat Koshiro tinggal. Ayah dari Kuina, sang rival sejatinya. Zoro yang setiap hari sewaktu kecil berlatih begitu keras agar bisa mengalahkan Kuina. Tapi tetap saja harus merasakan kekalahan dari Kuina setiap bertanding dengannya, sampai-sampai ya seorang Zoro harus menangis karena kalah terus-menerus. Bahkan rekor kekalahannya gak tanggung-tanggung, langsung 2000 kekalahan. Yaps, 2000 kekalahan tanpa satu kali pun Zoro merasakan kemenangan. Di sisi lain, Kuina pun menghibur Zoro bahwa wanita pun begitu lemah, kelak setelah dewasa pasti Zoro bisa mengalahkannya. Tapi Zoro marah dengan perkataan Kuina itu. Dia pun berjanji akan terus bertarung dengan Kuina sampai salah satu dari mereka menjadi pendekar pedang terkuat. Tapi sayang, impian Zoro untuk mengalahkan Kuina tidak akan pernah terwujud dan tersampaikan karena ajal menjemput rival sejatinya. Kuina diketahui meninggal dunia karena terpleset dari tangga, dan impian Kuina untuk menjadi ahli pedang terkuat pun sirna. Tetapi tekad Kuina masih dilanjutkan oleh Zoro hingga detik ini. Zoro bertemu dengan sang kapten yang kebodohannya sudah gak ada obat lagi. Momen pertemuan ini terjadi saat Zoro sedang diikat di tiang hukuman oleh angkatan laut. Luffy saat itu tidak tertarik pada Zoro, tapi setelah Luffy tahu apa yang menyebabkan Zoro terikat serta siapa Zoro sebenarnya, Monkey di Luffy pun jadi tertarik dan sangat menginginkan dirinya jadi salah satu anggota bajak lautnya. Setelah itu kita bisa melihat sendiri Zoro dengan terpaksa harus bergabung dengan Luffy. Ya pastilah gabung sih, wong pilihannya kan antara mati tertembak atau join dengan Sencho yang gendeng ini. Zoro adalah seekor pendekar pedang yang menggunakan 3 pedang, 2 di tangan, 1 di mulutnya. Yang pertama, Wado Ichimonji adalah pedang pertama yang menemani Zoro dari awal cerita sampai sekarang ini. Serta jangan lupakan juga, pedang Wado Ichimonji merupakan pedang yang punya histori kuat tentang impian Kuina dan Zoro. Next ke pedang Sandai Kitetsu, merupakan pedang yang didapatkan gratis dari uji nyali yang gokil, serta disebut sebagai pedang terkutuk yang penuh dengan banyak misteri. Dan terakhir ada Susui, pedang yang didapatkan dari pertarungan epik melawan Ryuma di Arc Trail Bark, dan sebagai pengganti pedang Yubashiri yang telah hancur. Serta jangan lupakan juga ya, pedang Susui merupakan harta nasional negeri Wano. Sayang, pada update terakhir cerita di Arc Wano Kuni, Susui harus dikembalikan ke negeri Wano. Tapi untungnya Zoro mendapatkan ganti dari Susui, yaitu Enma, sebuah pedang legendaris yang dulunya dipakai oleh Kozuki Oden. Roronoa Zoro juga mempunyai keunikan yang mustahil ada karakter di One Piece bisa mengalahkannya. Keunikan tersebut ialah dirinya bisa tersesat dimanapun, kapanpun, dan dalam posisi apapun dengan sangat mudah. Padahal jalan yang dilewatinya hanya lurus banget dan searah, tetap aja Zoro bisa-bisanya tersesat. Bahkan yang terbaru ya, naik di punggung hewan bersama Luffy di Wano aja, ajaibnya Zoro bisa hilang.
Awal bakas Sencho aja sampai heran melihat keajaiban ini. Sampai-sampai semua nakama gendeng tidak akan membiarkan Zoro jalan-jalan sendirian apapun alasan Zoro. Terbukti kan, di arc Egghead aja dia gak dipercaya untuk pergi sendirian. Ya, walaupun setelah time skip 2 tahun melewati latihan yang sangat amat keras, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit luar biasa Zoro ini guys. Zoro juga adalah juaranya untuk malas-malasan serta punya kemampuan tidur dalam keadaan apapun. Entah itu mau kapal lagi goyang, ada monster ataupun badai, seorang Zoro tidak akan pernah bergeming dari kemampuan tidur no jutsunya. Tapi tentunya Zoro sering tidur itu ada alasannya rek, karena dia lebih aktif di malam hari sih, maka wajar ketika di pagi atau siang hari Zoro sering tertidur. Ya, walaupun memiliki kemampuan malas yang hebat, Zoro adalah orang yang sangat peduli pada teman-temannya, serta dialah yang paling menghormati keputusan sang kapten. Dirinya juga yang dengan tegas mengingatkan sang kapten saat Luffy berencana mengajak kembali Usopp yang telah keluar dari SCP Crew saat di Water 7. Bahkan Roronoa Zoro adalah sosok figur yang jika di SCP ada julukan wakil kapten, maka dirinya lah yang pantas menyandangnya. Walaupun Zoro bergabung dengan Luffy dikarenakan keterpaksaan, tapi seiring berjalannya chapter demi chapter, semua fans One Piece dari Sabang sampai Merauke pasti setuju bahwa Zoro adalah orang yang paling loyal di SCP Gendeng ini guys. And mengapa bisa begitu? Jawaban paling simpelnya, Zoro pernah menanggung beban sakit Luffy di Ark serta fans One Piece pasti tidak akan pernah bisa melupakan kata-kata dari Zoro. Tolong ambil nyawaku sebagai ganti kepalanya. Damn, inilah bukti bahwa Zoro sangat menghormati sang kapten. Walaupun nyawa taruhannya asal untuk melindungi Luffy, dirinya rela memberikannya. Dan kita tidak akan pernah lupa seorang Zoro membuang harga diri yang tinggi untuk bersujud kepada Mihawk agar bersedia melatihnya untuk menjadi lebih kuat supaya bisa melindungi teman-temannya dan juga mengalahkan Mihawk itu sendiri. And jika di totalnya Zoro sampai bersujud hingga 2 kali itu hanya karena Luffy. Pertama saat bertemu Kuma dan kedua saat bertemu Mihawk. Gokil kan loyalitas dari seorang Roronoa Zoro. Agar dapat memiliki gelar pendekar pedang terkuat di dunia, Zoro pun harus memiliki lawan dengan kemampuan pedang yang juga kuat pula. Berikut Mr. K sebutkan lawan-lawan yang kelak menurut Mr. K wajib untuk Zoro hadapi untuk mencapai impiannya itu. Fujitora, sayang sekali saat di Arc Dressrosa tidak terjadi bertarung secara total, padahal diriku sangat menantikannya waktu itu. Shiryu, salah satu dari komandan Yonko Kurohige, pengguna pedang juga dan pemakan buah iblis Suke Sukenomi yang bisa menghilang itu loh guys. Mr. K punya feeling bakal sangat seru jika Zoro dan Shiryu benar-benar ketemu nantinya. Dracul Mihawk, ya tepat sekali, gurunya sendiri juga harus dilawan oleh Zoro dan bakal Mr. K tungguin sampai kapanpun. Kapan lagi kan bisa lihat adegan pertarungan guru dan murid terdahsyat di dunia One Piece, di jagat One Piece. Wes, pokoknya One Piece wae lah. Si botak dari Gorose, bukan si botak dari One Punch Man. Ingat kan dengan kakek-kakek yang berkacamata, pegang pedang? Nah, menurut Mr. K pribadi, musuh terakhir bagi Zoro adalah kakek tersebut. Terlihat dari postur tubuh dan ukuran pedangnya saja sudah bikin Ichikiwir. Misteri dari Zoro yang masih jadi perdebatan fans One Piece. Yang pertama, luka di mata kiri setelah time skip 2 tahun. Yang kedua, Kyotoryu, jurus yang dikeluarkan saat melawan Kaku, Kuma, dan Kaido. Yang ketiga, bandana hitam Zoro. Para fans One Piece masih belum ada yang tahu histori ini ikat kepala. Yang keempat, daya tahan tubuh yang anti banting. Masih ingat kan saat Kuma mentransfer rasa sakit Luffy ke Zoro? Jadi perdebatan fans sana sini ya, katanya berhubungan dengan jurus Kyotoryu. And last, Zoro memiliki masa lalu yang masih rahasia layaknya Sanji. Walaupun orang tuanya saat ini udah dibongkar sih, tapi tetap aja kurang menjawabkan rasa penasaran kalian. Nami berasal dari desa Kokoyashi. Sebagai catatannya, desa Kokoyashi bukanlah tempat lahir asli Nami guys. Karena Nami diadopsi oleh seorang wanita mantan angkatan laut bernama Belmer ketika menyelamatkan Nami saat masih bertugas sebagai angkatan laut, dan Nami mempunyai seorang kakak yang bernama Nojiko. Nami, Nojiko, dan ibu angkatnya Belmer ya hidup rukun bersama, saling menjaga satu sama lainnya. Nah, desa tempat tinggal Nami sangat tentram dan damai. Tetapi semua berubah ketika Arlong dan segerombolannya datang, membuat kedamaian yang selama ini dimiliki oleh Nami seketika menghilang dalam sekejap. Bahkan dengan tega ya, Arlong menjadikan Nami sebagai alat untuk mencapai tujuan Arlong menguasai lautan. Adapun yang Arlong lakukan yaitu memanfaatkan Nami setelah merenggut nyawa ibu angkat tercintanya Nami, yaitu Belmer guys. Belmer benar-benar meninggal. Kehidupan dan kedamaian Nami setelah Arlong datang menyebabkan dirinya harus bekerja menjadi pencuri dan penipu bertahun-tahun lamanya untuk mengumpulkan uang sebagai tebusan untuk membebaskan desanya tercinta dari bayang-bayang
layang bajak laut Arlong. Ada hal unik tentang Nami yang jarang diperhatikan oleh fans One Piece. Sebenarnya kita sudah dikenalkan karakter Nami di episode pertama One Piece, tapi saat itu ya belum ada kesempatan bertemu sang kapten dan masih misterius siapa dirinya saat itu. Permulaan pertemuan sekaligus awal bergabungnya Nami menjadi nakama kedua Luffy adalah saat di kota Logutown, tempat di mana Luffy mendapatkan konflik pertama dengan bagi si badut nyentrik. Ketika Nami melihat sosok yang kuat seperti Luffy, Nami pun sangat antusias dan bersedia menjadi navigator untuk sang kapten. Tapi sebagai catatannya, saat itu Nami hanya memanfaatkan Luffy agar ambisinya mengumpulkan uang untuk menebus desanya dari cengkraman Arlong tercapai lebih mudah. Tapi ketika arc Arlong Park berakhir, Nami dengan tulus ingin bergabung dan menjadi bawahan seseorang yang akan menjadi raja bajak laut nantinya. Guys, Nami punya julukan si kucing pencuri. Julukan ini didapat mengingat selama dimanfaatkan Arlong, kerjaan Nami ya kalau nggak menipu ya mencuri. Nah, karena terlalu sering melakukan hal-hal tersebut, itu sebabnya Nami selalu menjadi mata duitan ketika melihat atau mendengar uang. Bisa dibilang udah mendarah daging sih, atau simpelnya udah kebawa lingkungan lah. Selain mata duitan, Nami adalah seorang navigator yang handal serta ahlinya membuat peta baru untuk pulau-pulau yang belum pernah disinggahi bahkan tidak diketahui. Dirinya lah yang memegang peran penting keselamatan semua kru SCP saat berada di kapal guys, dan jalur mana yang cocok dan aman bagi Thousand Sunny, dialah yang berhak memilih. Memang gak ada sosok yang lebih layak mengemban tugas ini selain Nami sih. Apalagi Zoro ya, si tukang nyasar. Kalau Zoro yang pegang, alih-alih ke Laughtale yang ada, SCP kru bisa-bisa pindah serial. Nami mempunyai impian untuk membuat peta dunia One Piece secara komplit atau seluruh dunia One Piece. Karena impian Nami adalah membuat seluruh peta dunia, maka kemungkinan besar Pulau Laughtale tempat tujuan terakhir dari Luffy dan SCP kru juga termasuk yang akan digambar oleh Nami, sebagai seorang navigator, tentunya kalian Nami dalam membaca keadaan cuaca bisa diandalin. Se-ekstrim apapun cuaca yang akan dihadapi, kalau Nami yang memegang kendali pasti teratasi. Walaupun dirinya adalah karakter yang paling lemah di SCP bahkan setelah time skip, untungnya Nami telah dibekali senjata yang dibuatkan oleh Usopp yang berbentuk tongkat dan dijuluki dengan Klimata. Ini tongkat bukan sembarang tongkat guys, karena bisa menciptakan hujan, badai, petir, dan berbagai fenomena cuaca lain. Bahkan kemampuan senjata ini saja bisa membuat Zeus, si awan jiwanya Big Mom yang termasuk dalam homie spesial, mau menuruti Nami. Serta jangan lupakan juga ya, kalau Zeus saat ini berada dalam kendali penuh Nami selepas kejadian menyakitkan di negeri Wano Kuri. Selain itu, Nami memiliki sifat yang sangat ditakuti semua SCP kru guys. Dia sangat menyukai yang namanya uang. Dirinya yang mengatur semua keuangan SCP. Kalau gak diatur, gak kebayang dah kelompok bajak laut paling gila ini bisa melanjutkan perjalanannya atau enggak. Karena kaptennya saja ya, kalau urusan makan, perutnya bagaikan jurang tak berujung. Bisa-bisa boncos kan finansial SCP kru. Nami juga adalah karakter yang paling ditakuti Zoro guys. Kok bisa takut? Itu dikarenakan Zoro merupakan kang hutang di mata Nami. Sampai hutangnya ini udah berbunga-bunga. Jika Zoro melawan ya, ucapan sakti kata hutang dari Nami sudah cukup membuat Zoro menyerah. Serta jangan lupakan juga, bagi Nami, harta karun adalah prioritas utamanya. Jika Nami mendengar kata harta karun, dia gak segan-segan memaksa trio monster SCP untuk mencari harta karun itu. Bila perlu ya, menghajar mereka bertiga supaya mau menuruti permintaan Nami. Walaupun Nami memiliki sifat yang identik dengan mata duitan, gila harta, semua itu dilakukannya untuk mencegah sifat boros yang dimiliki sang kapten guys. Karena yang namanya perjalanan keliling lautan kan butuh dana juga. Tentu Nami adalah sosok yang sangat spesial di mata para kru SCP, serta mendapatkan prioritas perlindungan pertama. Dirinya lah yang paling banyak mengeluarkan air mata di sepanjang 25 tahun One Piece menemani fans. Di balik sifat pelit dan mata duitannya, kasih sayang Nami sangatlah tulus kepada seluruh anggota SCP guys. Apalagi terhadap sang kapten, kasih sayang dimilikinya bukanlah kasih sayang seorang pasangan yang dimabuk cinta layaknya Boa Hancock kepada Luffy. Lebih dari itu, karena kasih sayang ditunjukkan Nami kepada SCP kru dan Luffy ya, adalah murni layaknya menyayangi keluarga kandungnya sendiri. Karena begitu kuatnya perasaan Nami terhadap kru SCP, Oda Sensei sampai memberikan kemampuan spesial bagi Nami, yaitu bisa menghajar anggota terkuat SCP sampai babak belur. Bahkan Luffy yang seorang pemakan buah iblis gak ngotak alias Nika yang harusnya tidak mempan dengan pukulan biasa, sanggup babak belur dengan pukulan-pukulan Nami. Dikarenakan pukulan Nami adalah pukulan cinta dan langsung menyerang
menyerang jiwanya Luffy. Udah sendiri yang bilang lo guys. Yang pertama, Nami sangat serakah dan kejam jika menyangkut masalah uang maupun harta. Apapun akan dilakukan olehnya walau itu tantangan yang berat sekalipun. Masih ingat kan saat di Ryugu Kingdom kita ditunjukkan betapa mengerikannya Nami jika menyangkut harta berlimpah. Yang kedua, selain Nico Robin, Nami ternyata merupakan karakter terpintar di SAP Crew. Juga termasuk 3 bajak laut terpintar dari East Blue. Udah tahu apa belum masalah ini? Yang ketiga, Nami ternyata pernah menagih 100.000 berry untuk setiap orang yang melihat tubuh telanjang yang sangat aduhai. Padahal momen ini terjadi karena Nami sendiri sukarela menunjukkannya di Arc Alabasta. Hanya Nami satu-satunya kru SAP yang pernah dipakaikan topi jerami Luffy oleh Luffy sendiri guys. 5. Walaupun yang paling lemah dari segi kekuatan, faktanya dialah yang paling berkuasa di SAP Crew. Nami merupakan nakama pertama sebelum Zoro yang dikenalkan di manga dan animenya. Ingat ya, hanya dikenalkan lewat tampilan saja, belum bertemu Luffy saat itu guys. 7. Meski sempat sangat mencurigai Robin di awal kedatangan Nico Robin di SAP Crew, kini Nami sangat menghargai Robin sampai-sampai udah dia anggap sebagai kakaknya sendiri. Dan ada juga misteri yang menjadi perdebatan para fans One Piece tentang Nami Re. 1. Apakah Nami punya haki observasi karena dia bisa merasakan keadaan cuaca secara instan? Dan yang kedua, asal-usul Nami dan orang tua Nami sebenarnya siapa? Ini sih yang tinggal misterius, ya kan? Usopp berasal dari desa Sirup yang terletak di East Blue. Dia adalah anak dari Yasop, seorang sniper hebat yang merupakan anggota bajak laut Shanks. Nah, demi bergabung dengan Shanks, Yasop meninggalkan anak dan istrinya tercinta. Ya, Akagami Pirates emang kayak udah perkumpulan Bang Toyib ya. Setelah kepergian Yasop, ibu Usopp mengalami sakit-sakitan yang makin hari makin memperparah kondisi kesehatannya. Usopp kecil yang khawatir dan sangat menyayangi ibunya tercinta, tak ingin ibunya kehilangan senyum dan kebahagiaannya walaupun kondisinya seperti itu. Nah, demi memberi semangat kepada ibunya agar cepat sembuh, Usopp mulai berbohong mengenai kedatangan ayahnya. Dan itu dilakukannya berulang-ulang agar senyuman ibunya tidak hilang. Namun akhirnya ibunya meninggal dunia sebelum kebohongan Usopp mengenai kedatangan ayahnya Yasop menjadi nyata. Sejak kehilangan ibu tercintanya, Usopp mulai menceritakan kebohongan kemana-mana. Dan dari situ juga kita lebih mengenalnya sebagai pembohong handal. Tetapi kebohongan ini lama-lama gak bisa dianggap remeh, malahan bisa bikin merinding loh. Sebab one by one kebohongan Usopp dijadikan kenyataan oleh Odachi. Usopp juga sangat sering menceritakan kebohongannya kepada Kaya. Gadis inilah yang memberikan kapal Going Merry secara cuma-cuma guys. Seorang gadis yang menderita penyakit dan harus diam di rumah sepanjang hari. Usopp juga membuat kelompok bajak laut yang bernama Bajak Laut Usopp. Anggotanya adalah Ninjin, Tamanegi, dan Piman. Mereka bertemu di desa Sirup tempat tinggal Usopp karena keperluan untuk mencari kapal agar bisa lebih pantas disebut sebagai bajak laut. Malum saja Rek, kapal pertama Monkey D. Luffy saat itu bisa dibilang sebagai rakit atau bisa jadi rongsogan. Bahkan Zoro sampai bingung dan stres sendiri melihat kocaknya sang kapten ketika menunjukkan kapal pertama milik Orba Kasenjo ini. Lagian sebagai calon bajak laut yang di masa depan akan menjadi sangat besar, kan harus punya kapal yang besar pula kan? Kembali lagi nih, saat Usopp bertemu Luffy dan seperti biasa dia lakuin kepada semua penduduk desa Sirup, Usopp juga berbohong dengan cerita-ceritanya kepada kelompok Luffy guys. Walaupun pengenalan kepada sang kapten hanya lewat kebohongan semata, tapi akhirnya Usopp resmi menjadi kru SAP karena kepercayaan Luffy dan sifat pemaafnya yang luar biasa kepadanya. Usopp adalah seorang penembak jitu, atau lebih kerennya kita sebut sebagai seorang sniper yang tak perlu diragukan lagi kemampuannya guys. Dirinya satu-satunya sniper di dunia One Piece yang menggunakan ketapel sebagai senjatanya. Usopp punya impian yang sangat ambigu dan tidak terlalu jelas dibandingkan seluruh kru SAP karena impiannya hanya untuk menjadi orang yang paling pemberani. Padahal kalau kita melihat Usopp yang sekarang, pastinya impian seperti itu sudah tercapai bukan? Kita juga tahu sebelum time skip 2 tahun Usopp mungkin adalah anggota terlemah di antara trio terlemah SAP. Tapi dengan tekad yang kuat karena tidak ingin menyusahkan serta menjadi beban teman-temannya lagi, Usopp tidak menyia-nyiakan pesan epic Luffy 3D 2Y yang dilihatnya di Konyo
dan memulai latihan selama 2 tahun di pulau yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang aneh serta mematikan. Nah, berkat latihan 2 tahun tersebutlah Usopp punya amunisi peluru yang sangat unik dan keren bernama Pop Green, dan sekarang kita tahu sendiri kan, Usopp bukanlah kaleng-kaleng lagi. Sebagai seorang sniper, kekuatan Usopp juga harus dibuktikan bukan hanya lewat kebohongan yang selalu Usopp banggakan kepada siapapun. Sebagai contoh, betapa mengerikannya tembakan Usopp untuk masalah tembak-menembak di Ark Enies Lobby, kita dibuat bangga dengan Usopp yang identik dengan sifat penakut. Dia malah bisa membakar bendera pemerintahan dunia dengan tembakannya sebagai tanda perlawanan secara nyata bajak laut topi jerami melawan pemerintahan dunia serta tidak lupa jasa seorang Usopp terkenang selalu di Ark Dressrosa menyelamatkan semua penduduk dan bajak laut yang diubah menjadi mainan oleh Sugar. Dan masih teringat dengan jelas bukan momen paling keren Usopp menembak Sugar dari jarak yang sangat amat jauh yang hampir tidak kelihatan oleh mata. Bahkan mustahil senjata biasa bisa mencapainya, tapi Usopp membuktikan itu kan. Nah, dari insiden Dressrosa inilah sebutan God Usopp sangat layak disematkan kepadanya. Seorang Usopp juga berhasil mengenai sasaran dengan tepat serta membangkitkan haki observasi yang sudah lama tertidur pada dirinya. And kerennya lagi, sudah ke level haki observasi yang bisa melihat aura atau biasa disebut dengan haki observasi tingkat tinggi. Pasti masih membekas di ingatan para fans One Piece kan, momen paling memilukan bagi Usopp sekaligus sang Kapten Luffy, yaitu saat seorang Usopp tidak ingin merelakan Going Merry untuk diganti dengan kapal baru untuk menemani perjalanan dan petualangan baru sang kapten. Usopp dengan tegas menolak dan malah menantang duel Luffy untuk hak kepemilikan atas Going Merry. Tentunya seperti yang kita tahu, bahkan tanpa diprediksi juga kemenangan ada di pihak Luffy. Tapi menjadi sangat dramatis dan membuat momen saat ini terjadi adalah air mata mereka berdua yang tidak tega satu sama lain saling menghajar kawan yang telah menemani baik suka dan duka, bahkan saling tertawa dan bercanda. Karena kita ngerti kan, di sepanjang perjalanan Usopp dan Luffy adalah orang yang paling banyak membuat kita semua bahagia dan tertawa lepas guys. Tak cukup di situ saja, kita bahkan dibuat merinding sendiri dan baper ketika melihat sifat pemaaf sang kapten dan kesadaran Usopp untuk meminta maaf, bahkan sampai memohon kepada Luffy untuk memaafkannya akan kesalahan yang dilakuin. Momen ini membuat fans sangat senang dan Mr. K yakin ada sebagian fans yang menangis sambil tersenyum saat Usopp kembali bergabung bersama nakama gendeng. Tawa, sedih, senang ada di wajah semua kru SCP di momen tersebut guys. Kekuatan persahabatan yang begitu dalam dan kuat telah ditunjukkan seorang Usopp kepada para fans. Perasaan ini melindungi serta dengan tulus ingin membantu Luffy agar Luffy bisa menjadi raja bajak laut, menjadikannya pantas menjadi salah satu legenda di SCP Crew. Bahkan namanya saja telah melegenda di angkatan laut dan negeri Dressrosa sebagai God Usopp. Walaupun impian Usopp adalah menjadi orang yang paling berani, tapi tak ada salahnya memberikan lawan kepada Usopp yang juga mempunyai kemampuan sebagai penembak jitu, sama seperti di episode Zoro yang memberikan daftar prediksi musuh yang akan dihadapi. Nah, monggo kita lihat siapa saja itu. Pertama, Yasop. Tepat sekali, memang dia adalah ayah Usopp sendiri dan wajib Usopp mau tidak mau dihadapinya kelak. Sekedar bocorannya, Yasop bisa menembak antena semut dari jarak 100 meter tanpa melukai semutnya. Bayangin aja, kalian lihat semut dari jarak 100 meter kira-kira kelihatan gak? Gak mungkin kelihatan kan? Nah, sedangkan Yasop bisa melihatnya dan menembak hanya antara antena semut saja. GG dah, wajib diajak mabar dalam game sniper ini. Memang di momen terbaru film Red kita bisa melihat Yasop dan Usopp bisa berkoordinasi satu sama lain. Kedua, Van Augur, salah satu komandan Yonko brengsek dan kelihatannya dialah musuh utama bagi Usopp untuk melindungi pertarungan teman-temannya saat bertarung dengan Kurohige secara besar-besaran kelak. Ini mungkin prediksi saja ya. Jelas pertarungan ini ya bakal sangat spesial jika berhasil dimenangkan oleh Usopp. Terlebih kini Van Augur telah memakan Wapu Nomi. Bagi yang lupa akan buat iblis ini, kekuatan Van Augur kini bisa berteleportasi. Nah, bagi Usopp ya, ketika menang melawan Van Augur akan ada suatu kebanggaan dan prestasi yang luar biasa bagi seorang God Usopp jika benar-benar bisa mengalahkannya. Usopp guys juga mempunyai fakta menarik yang wajib diketahui oleh kita. Yang pertama ya, kebohongan Usopp banyak yang telah menjadi kenyataan. Contohnya, bertemu ikan mas, bertemu Cerberus, bahkan yang terbaru punya banyak pasukan. 2. Angkatan laut pernah tak mengetahui nama Usopp, tentunya sebelum Ark Dressrosa terjadi. 3. Usopp lah yang pertama kali mengenalkan gelang karet kepada penduduk Skypiea. 4. Usopp sudah resmi dikonfirmasi memang memiliki haki observasi lewat databook terbaru guys.
5. Usopp merupakan manusia anti negatif holo, musuh alami dari si cantik Perona. Bahkan Perona ketakutan setengah mati sampai pingsan saat dikerjai oleh Usopp dengan palu ajaibnya. Sanji berasal dari North Blue, lebih tepatnya tinggal di kerajaan Germa Double Six. Dia adalah anak dari pasangan raja dan ratu kerajaan Germa Double Six, yaitu Vinsmoke Gulch dan Vinsmoke Sora. Dia punya saudara kembar lain bahkan sampai 4, termasuk Sanji sendiri guys. Para saudaranya serta ayahnya sangatlah kejam terhadap Sanji dikarenakan dia dianggap sebagai kegagalan eksperimen yang direncanakan Gulch untuk kelahiran anak-anak Sora menjadi tak berhati manusia dan menjadikan mereka semua pembunuh. Untung saja ibunda Sanji Sora meminum obat yang mencegah hal itu, walaupun hanya satu anak yang berhasil lahir dengan hati yang tulus dan emosi seorang manusia, yaitu Sanji sendiri. Tapi bagi Vinsmoke Sora, Sanji adalah bukti nyata kalau ibundanya sangatlah mencintai anak-anaknya sendiri. Sora rela meminum obat yang bisa membuatnya melemah hingga akhirnya meninggal dunia hanya untuk membuat anak-anaknya tak menjadi monster. Sejak kehilangan ibu tercintanya, kehidupan Sanji semakin parah karena terus-terusan mengalami perlakuan kejam dari ayah dan saudaranya. Hingga kemudian dia memutuskan untuk kabur dari kerajaan Germa Double Six dengan bantuan kakak tercintanya Reiju. Perpisahan ini membuat Mr. K merinding sendiri guys. Lanjut, setelah kabur, Sanji akhirnya ditemukan oleh Zeff yang sebenarnya kita mengenalnya sebagai sosok seorang ayah yang sebenar-benarnya bagi Sanji. Dialah yang merawat Sanji, mendidiknya memasak dan melatihnya untuk bertarung dengan kakinya. Oleh karena itulah Sanji sangat menghormati Zeff layaknya dia menghormati ibu kandungnya sendiri yaitu Vinsmoke Sora. Guys, mereka bertemu di restoran Baratie, sebuah restoran terapung yang ada di lautan East Blue. Saat itu ya, Luffy secara tak sengaja mampir ke restoran Baratie sekaligus sambil mencari koki yang bisa memasak ketika Luffy dan lainnya melakukan perjalanan di lautan. Dan kita diperlihatkan kalau Sanji punya jabatan penting sebagai asisten kepala koki di Baratie ini guys. And Luffy saat itu bekerja sebagai pelayan sableng sementara di restoran Baratie. Jadi Sanji patut bangga karena pernah punya status yang lebih tinggi dari kapten kita. Walaupun awalnya Sanji menolak Luffy ketika pertama kali diajak, tapi ya setelah Zeff menceritakan keinginan Sanji yang sebenarnya untuk bisa melihat Grand Line kepada Luffy, Zeff meminta Luffy untuk membawa Sanji bersamanya. Pas saat pembicaraan itu ya, Sanji mendengar semuanya dan akhirnya seperti yang bisa kita lihat hingga saat ini, Sanji lah orang kedua setelah Zoro yang bersedia memberikan nyawanya sendiri untuk sang kapten. Sanji adalah seorang koki di kapal SAP Crew. Dirinya lah yang bertanggung jawab dalam mengatur jadwal makan dan konsumsi semua kru SAP guys. Serta kelihatannya Sanji juga yang mengatur anggaran untuk masalah keperluan dapur. Walaupun jabatannya hanya sebagai koki kapal, Sanji ternyata sangatlah kuat dalam bertarung. Tak seperti Zoro ataupun Usopp yang memakai senjata, Sanji mewarisi gaya bertarung Zeff yaitu tendang-tendangan mematikan dan sangat keren bahkan sampai bisa membuat api loh. Ditambah lagi after time skip ini, kita melihat sendiri kalau Sanji juga punya beberapa kemampuan baru. Misalnya aja haki observasi dan haki armament. Tapi yang membuat banyak fans cukup terkejut adalah ternyata Sanji dapat berjalan di udara. Nah, kekuatan Sanji rupanya tak sebatas itu aja. Perlahan namun pasti kita mulai ditunjukkan kehebatan Sanji yang lain, khususnya ketahanan tubuh dan regenerasi luar biasa yang dia punya. Ini semua terjadi ketika Sanji mencoba menggunakan Right Switch di Wano Kuni. Alih-alih dianggap sebagai eksperimen paling gagal, kini nampaknya ia malah jadi yang paling berhasil dan kayaknya mendekati sempurna. Terlebih soal api yang ia ciptain sempat menjadi tanda tanya kan, tetapi melihat dari perkataan Queen, sepertinya memang bukan tidak mungkin ya gen Lunarian bisa aja pada diri Sanji. Ya, kita perlu konfirmasi lebih lanjut akan hal ini sambil berharap di Eket Island ya hal ini bisa terjawab. Lalu, selain pintar memasak dan bertarung, Sanji adalah sosok lelaki idaman untuk semua wanita yang ada di dunia nyata. Kenapa bisa begitu? Selidik demi selidik, selain karena mesum yang bisa bikin fans tersenyum bahkan tertawa, ternyata yang membuat Sanji sangat dicintai wanita itu dikarenakan prinsip lelaki sejati yang dipegang teguh olehnya bahwa dirinya tak akan pernah sekalipun melukai wanita baik secara fisik maupun mental. Wow, memang dia adalah gentleman sejati.
Serta jangan lupakan ya, si koki mesum kita ini punya impian yang nantinya berhubungan erat dengan tujuan Luffy menjadi Raja Bajak Laut, yaitu untuk melihat All Blue, sebuah lautan di mana semua ikan dari berbagai lautan di One Piece ada di situ. Tapi uniknya guys, ternyata Vincent Smoke Sanji juga menjadi satu-satunya kru yang punya lebih dari satu impian. Gak kalah sableng pula impiannya. Impian kocak pertamanya adalah memakan buah iblis Suke Sukenomi, buah iblis yang bisa menghilangkan penggunanya guys. Lalu dilanjut lagi ke impian berikutnya yang katanya sudah terpenuhi, yaitu melihat All Blue dalam versi Putri Duyung. Tentu pasti masih sangat membekas di ingatan para fans, momen paling membuat adrenalin naik turun. Bingung antara harus sedih atau marah ketika Sanji untuk pertama kalinya berani menantang sang kapten. Bahkan lebih parahnya, tendangan andalan Sanji di mode penuh api membara dilancarkan langsung ke wajah Luffy. Dan yang paling parahnya lagi, Luffy sama sekali tak melawan karena dia tahu Sanji tak bermaksud melakukan hal tersebut. Kita pun tahu sebenarnya Sanji melawan Luffy sampai berani melawannya seperti itu ya, dikarenakan dirinya tidak ingin melibatkan teman-temannya ikut terlibat dalam masalah keluarganya dan Big Mom. Serta yang pasti tak ingin kaptennya menjadi bawahan orang lain, dan Luffy sepertinya sadar akan hal itu. Bahkan tak cukup di situ saja, para fans dibuat kembali merinding luar biasa ketika melihat dan mendengar ucapan Luffy bahwa dirinya tak akan bisa menjadi Raja Bajak Laut tanpa Sanji. Apa yang diucapkan Luffy ini nyatanya sanggup membuat Sanji menangis tak terbendung sambil mengingat kebersamaannya bersama teman-temannya, terutama sang Bakasencho. Untung saja ketika Sanji tahu kebenaran yang terjadi di Whole Cake Island tentang pernikahannya, kita bisa melihat kembali sosok pemaaf Luffy yang luar biasa. Luffy memaafkan Sanji yang telah membohonginya, menendangnya, bahkan membiarkan sang kapten kelaparan secara nyata. Kekuatan persahabatan yang begitu tulus dan kuat telah ditunjukkan Sanji kepada para fans. Perasaan ingin membuat sang kapten untuk menjadikannya sebagai Raja Bajak Laut secara nyata. Dan demi itulah Sanji rela mengorbankan apapun, walaupun harga dirinya, bahkan nyawanya sendiri untuk kapten kita, Monkey D. Luffy. Walaupun kita tahu sendiri Sanji hanyalah seorang koki kapal, tapi dia termasuk trio monster dalam SOP Crew. Jadi tak ada salahnya Mr. K berikan lawan yang kuat pada Sanji yang akan dihadapinya kelak di sepanjang cerita One Piece yang masih tersisa ini guys. Yang pertama, Borsalino alias Kizaru. Ya, tepat sekali. Dia adalah admiral dengan kekuatan buah iblis cahaya dan sangatlah kuat. Kenapa dia juga termasuk hadapan musuh yang harus dihadapi Sanji? Ya, itu dikarenakan di cuplikan anime yang menunjukkan kalau Sanji dan Kizaru bertarung. Yang kedua, Avalo Pizarro atau Vasco Sud. Kemungkinan salah satu komandan dari Yonko brengsek, dan Mr. K bingung siapa yang pantas dihadapi Sanji kelak. Tapi Mr. K sih lebih berharap antara Pizarro dan Vasco saja. Yang ketiga, si bule dari Gorose. Ya, Mr. K berharap Sanji akan menghadapi musuh paling greget dari salah satu Gorose layaknya Zoro yang Mr. K harapkan akan berhadapan dengan Saitama versi Gorose. Dan untuk Sanji, kelihatannya pantas untuk melawan Gorose yang punya tampang bule dan postur tubuh layaknya petarung yang mengandalkan kakinya. Yang pertama, sebenarnya nama Sanji pada awalnya direncanakan Oda Sensei adalah Naruto, bukan Sanji. Tapi karena tetangga sebelah udah ngambil, plus udah jadi serial yang booming juga kan, bahkan sampai ke generationnya lagi, jadi keputusan ini kemudian ditangguhkan. Yang kedua, karakter Sanji bukan diambil dari referensi bintang film Leonardo DiCaprio, tapi dari Steve Buscemi saat memerankan film Reservoir Dogs. Yang ketiga, Sanji tak pernah sakit seumur hidupnya. Dalam artian sakit yang sebenarnya loh guys, bukan sakit hati karena mantap. Melihat fakta mengenai ketahanan tubuhnya, terutama di arc Wano Kuni, kita udah paham ya kenapa Sanji benar-benar kebal sama penyakit. 4. Sanji tak akan pernah memukul wanita bahkan dalam game sekalipun. Jangankan di anime atau manga guys, di dalam game saja bernama Pirate Warriors sama Jump Force, kalau nggak salah ya, yang memang harusnya pemain dapat menggunakan Sanji untuk menghajar lawan, Sanji tetap tidak akan menghajar karakter wanita. 5. Warna rambut Sanji sama dengan warna rambut orang tuanya, yaitu berwarna kuning karena tidak terpengaruh eksperimen yang dilakukan oleh ayahnya. Tony Chopper berasal dari kerajaan Drum, atau lebih tepatnya kerajaan Sakura saat ini. Dia awalnya hanyalah seekor rusa kutub berhidung biru yang diasingkan rusa kutub lain karena keanehan pada hidungnya. Tapi guys, semuanya menjadi berbeda bagi Chopper rusa kutub hidung biru ketika dirinya memakan buah iblis Hitonomi. Chopper yang awalnya hanya hewan, kini telah menjadi rusa kutub yang bisa bicara. Tubuhnya pun menjadi besar seperti manusia dan berpikir layaknya manusia pada umumnya berkat buah iblis Zuan yang dimakannya.
Sadar karena dirinya bisa bicara, Chopper mencoba untuk berteman dengan manusia. Tapi sayang, penduduk sekitar yang melihat sosok Chopper yang seperti itu malah ketakutan dan menyebut Chopper adalah monster. Bahkan tak segan-segan, penduduk melukainya dan mencoba ingin membunuh Chopper, guys. Nah, Chopper yang sedang terluka akhirnya berpapasan dengan Dr. Hiluluk, seorang dokter nyentrik yang pengetahuannya dalam dunia pengobatan sangatlah minim. Dan Dr. Hiluluk yang melihat Chopper terluka tanpa basa-basi langsung menghampiri Chopper dan mencoba untuk menolongnya. Tentu saja awalnya Chopper melawan dan menghajar Hiluluk karena sebelumnya yang menembak dan melukainya adalah manusia sama layaknya Dr. Hiluluk. Setelah luka Chopper diobati oleh Dr. Hiluluk, sejak saat itu pula dirinya untuk pertama kalinya bisa merasakan kasih sayang dari seorang keluarga. Karena baginya ya, Dr. Hiluluk adalah seorang ayah yang tulus dan penuh kasih sayang karena telah berhasil merawat dan mendidik Chopper untuk selalu menolong orang lain. Bahkan kasih sayang Hiluluk kepada Chopper sangatlah luar biasa, apalagi saat dirinya meninggal adalah momen epik bagi semua fans One Piece. Mr. K yakin akan hal itu. Guys, sejak Chopper kehilangan sosok seorang ayah dalam hidupnya, dirinya memutuskan untuk menjadi dokter yang sesungguhnya dengan cara belajar dari Dr. Kureha dan berjanji akan menyembuhkan segala macam penyakit karena dia tak ingin kehilangan orang yang disayanginya menderita bahkan sampai meninggal karena sebuah penyakit. Mereka bertemu di kediaman Dr. Kureha. Saat itu Luffy sedang mencari dokter untuk menyembuhkan penyakit Nami yang semakin parah. Tapi uniknya, pertemuan pertama mereka berdua adalah pertemuan pemburu dan hewan buruannya. Karena saat itu ya, Orochi Senju hanya mengira Chopper hanyalah seekor rusa kutub yang bisa dimakan. Untung saja berkat kebodohan Sanji dan Luffy, mereka sadar kalau Chopper adalah unik dan memutuskan untuk mengajaknya menjadi salah satu anggota bajak laut tergokil ini. Chopper juga sempat beberapa kali menolak karena dirinya selalu berprasangka negatif bahwa dia seorang monster aneh dan berhidung biru lagi. Tapi sejak Luffy membuktikan keseriusannya mengajak Chopper jadi ingin ikut melihat lautan yang luas bersama Luffy dan kawan-kawan. Dan akhirnya seperti yang kita ketahui sendiri, jika untuk menolong Luffy dan menjadikannya raja bajak laut, Chopper rela menjadi monster yang sesungguhnya. Chopper adalah dokter kapal di SHB Crew. Dirinya lah yang paling bertanggung jawab dalam kesehatan dan merawat semua kru SHB. Tentunya walau dia seorang dokter, tapi Chopper juga bisa dibilang seperti ilmuwan. Karena dirinya juga bisa membuat Rumble Ball yang sangat berguna untuknya. Ya, karena dia bisa merubah berbagai macam bentuknya menjadi bermacam-macam agar bisa efisien saat bertarung. Ini sebelum time skip ya. And setelah after time skip, Chopper membuat kejutan bagi kita semua tanpa Rumble Ball. Chopper juga bisa bertransformasi ke berbagai bentuk. Uniknya, semuanya terlihat baru dan tentu saja perubahan yang membuat fans terkesan adalah perubahan Chopper saat menjadi Kung Fu Point. Terus selain menjadi dokter kapal dan pintar bertarung, dirinya juga termasuk ke dalam trio kocak yang ada di Straw Hat Pirates, guys. Dan juga termasuk trio terlemah. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya enggak deh. Untuk trio terkocak ada Luffy, Usopp, dan Chopper. Untuk trio terlemah ada Usopp, Nami, dan Chopper. Juga jangan lupakan ya kalau Chopper telah menjadi idola banyak fans One Piece. Dikarenakan keimutan dan kepolosan yang tak ada tandingannya, Bahkan bisa dibilang Chopper seperti maskot di SHB Crew. Ingat kan kejadian waktu di film Red, Chopper ini benar-benar imutnya luar biasa. Dijadikan merchandise apapun, kalau ada Choppernya pasti sangat laku keras, terutama bagi fans One Piece. Lalu Chopper juga merupakan salah satu anggota SHB yang selalu menanggapi berbagai hal dengan hati dan penuh dengan ekspresi. Entah itu karena ketakutan ataupun karena terharu. Di sepanjang perjalanan cerita, kita juga melihat sendiri bahwa Chopper itu karakter yang gampang mewek alias menangis. Bahkan sadar atau tidak sadar, kita pernah dibuat terharu oleh Chopper. Apalagi kalau bukan adegan perpisahan Chopper dengan Dr. Hiluluk. And si Dr. Imut ini juga punya impian sama halnya anggota kru SHP lain, yang ditambah lagi ya, impian Chopper sangatlah mulia guys, yaitu mengobati berbagai penyakit, atau bisa juga diartikan kalau Chopper sama saja bilang kepada kita semua, tak ada penyakit yang tak bisa diobati. Mantap bener dah impian si Chopper ini guys. Bagi yang mungkin sedang sakit hati, bisa juga mencoba obat dari Chopper. Barangkali berhasil, apalagi sakit hati karena mantan. Chopper juga merupakan sesosok yang berperan sangat penting di SHP Crew, karena tugas yang diembannya sebagai dokter kapal bukanlah main-main. Kepeduliannya untuk menolong siapapun, baik itu musuh ataupun teman yang baru dikenalnya, patut diacungi jempol 4.
Bahkan ketika di arc Pangazat sendiri, kita bisa menyaksikan sendiri ya amarah Chopper terhadap eksperimen tak manusiawi Caesar dan berniat tulus mengobati anak-anak hasil eksperimen liar Caesar. Kasih sayang Chopper terhadap Luffy juga bisa dibilang sangatlah spesial. Apalagi ditambah fakta terbaru ya, kalau Chopper sudah tak malu lagi dengan dirinya yang dikatakan monster oleh banyak orang. Karena Chopper sudah bilang sendiri walau pada awalnya ya Chopper diberkahi Hitomi untuk mencari teman, tapi tujuannya sekarang ini ya membantu Luffy. Dirinya tak masalah menjadi monster untuk itu. Dan kedekatan antara Chopper dengan Luffy sangatlah akrab, sudah seperti kakak dan adik, saling terkagum-kagum melihat hal yang baru dan unik. Bisa dibilang ada rasa kekaguman mendalam Chopper kepada All Bakasencho. Berkat Luffy lah dirinya bisa mengenal lautan yang luas. Bertemu banyak orang, bahkan banyak orang yang telah diselamatkan Chopper di sepanjang perjalanan cerita One Piece dimulai. Bahkan guys, kasih sayang dalam balutan persahabatan yang tulus telah ditunjukkan seorang Chopper rusa kutub berhidung biru kepada para fans. Perasaan yang ini membuat impian sang kapten untuk menjadikannya sebagai raja bajak laut secara nyata. Dan demi itulah Chopper tak peduli lagi jika dirinya disebut sebagai monster. Karena sekarang ya mimpinya adalah membantu Luffy. Karena membantu Luffy meraih impiannya adalah yang paling utama bagi Chopper. Chopper berulang tahun pada 24 Desember dan usia Chopper after time skip adalah 17 tahun. Lalu Chopper mengalami perubahan kekuatan yang cukup drastis setelah time skip. Awalnya dia memerlukan bantuan obat Rumble Ball untuk mengontrol kekuatan perubahannya. Dan itu sangat membuat kekuatan Chopper terkuras sangat cepat. Berbeda setelah time skip terjadi ya, Chopper bisa melakukan transformasi ke bentuk apapun tanpa harus memakan Rumble Ball. Walaupun di arc Wano Kuni itu adalah pengecualian. Chopper juga adalah satu-satunya kru yang memiliki bentuk paling imut di antara yang lain. Dan ia juga satu-satunya kru yang merupakan hewan. And hal ini membuat pihak Angkatan Laut membuat bounty poster khusus Chopper guys. Bukan sebagai anggota kru, tapi sebagai hewan peliharaan untuk SHB. Dulunya harga burunan Chopper 100 berry hanya cukup buat beli permen Kopiko. Atau kurang ya, sekarang kan permen 200 rupiah. Sekarang bounty Chopper setelah arc Wano Kuni udah lebih baik, yakni 1000 berry. Eits, jangan dilihat nominalnya aja ya, karena bounty-nya ini mengalami peningkatan sebanyak 10 kali lipat, lebih besar dari SHP yang lain. Terus tentunya ya, selain bisa berbicara dengan sesama rasnya yaitu rusa, Chopper juga ternyata paham semua bahasa hewan guys, yang ada di One Piece tentunya. Tapi yang bikin Mr. K penasaran adalah, apakah Seeking juga bisa dipahami oleh Chopper? Fakta menarik lainnya, Chopper selama perjalanan bersama SHP Crew sama sekali tak pernah menunjukkan ketertarikan pada wanita. Bahkan melihat Nami telanjang after time skip saja, Chopper bagaikan bocah yang tanpa dosa sama sekali. Tapi ketika di Pulau Zou saat bertemu suku Mings, ia bertemu dengan salah satu ras suku Ming yang menyerupai rusa bernama Milky. And setelah digarcu sedikit oleh Milky, sang dokter hebat kita ini tiba-tiba saja ya gelagatnya jadi mirip Sanji. Mungkinkah ini cinta pada pandangan pertama? Nico Robin berasal dari desa Ohara yang berada di wilayah West Blue. Desa ini mayoritas penduduknya adalah arkeolog dan sarjana yang haus akan ilmu pengetahuan. Awalnya desa ini merupakan tempat yang sangat damai dan penuh dengan kebahagiaan. Tapi kemudian semuanya berubah ketika penyelidikan rahasia Dr. Clover, Ibu Robin, dan beberapa sarjana Ohara lain tentang Poneglyph dan Void Century terungkap oleh pemerintahan dunia. Tak disangka ya, Robin yang saat itu masih kecil, lebih tepatnya masih berusia 8 tahun, harus mengalami kejadian paling menyeramkan sepanjang hidupnya, yaitu kehilangan ibu tercinta, Nico Olivia. Dan seluruh warga Ohara, baik yang dikenalnya ataupun tidak, beserta seluruh desanya di bumi hanguskan dengan Buster Call. Saat itulah wilayah Ohara lenyap dari peta dunia One Piece. Bahkan Robin yang masih kecil menatap kejadian itu dengan kesedihan dan air mata mendalam. Tak pernah berharap sama sekali kalau di usia yang baru menginjak 8 tahun, Nico Robin akan kehilangan keluarganya dan orang-orang yang mencintainya. Bahkan sahabat baru baginya bernama Jaguar di Saul yang berasal dari Angkatan Laut harus menjadi korban saat itu juga. Dikarenakan Saul ingin menyelamatkan Robin agar bisa kabur dari desa Ohara. Sebelum dibekukan oleh Aokiji, Saul berpesan kepada Robin kecil untuk selalu percaya bahwa kelak dirinya akan menemukan nakama yang sangat menyayanginya dan bersedia menjaganya. Tambah menangislah Nico Robin ketika harus menanggung kesakitan mendalam, harus melihat sendiri Saul menjadi es di depan matanya guys. Dan Mr. K cukup yakin banyak fans merinding melihat momen itu.
Untungnya, apa yang terjadi pada Saul tersebut ya, bukan menjadi akhir bagi kisah persahabatan Saul dan Robin. Kenyataan mengatakan Saul kini masih hidup. Bukan cuma itu, kini Saul ada di Pulau Elbaf. Entah gak kebayang bagaimana sedihnya reuni mereka berdua nanti. Dan bagaimana kebanggaan Saul melihat sendiri Robin udah bertambah besar, serta punya sahabat baik yang mengelilinginya. Saat kepergian Nico Robin dari desa O'Hara yang sengaja dibiarkan kabur oleh Aokiji sebagai bentuk kebaikannya kepada Jaguar di Saul. Saat itu pula perjalanan Nico Robin untuk menemukan arti harapan dan impian warga O'Hara, Dr. Clover, ibunya dan sahabatnya Jaguar di Saul dimulai. Dan kisah tentang anak iblis dengan bounty poster 79 juta berry pun dimulai saat itu juga hingga 20 tahun perjalanannya. Yang tak disangka nantinya akan menjadi akhir dari kesedihan Nico Robin untuk yang terakhir kali. Mereka guys bertemu pertama kalinya di sekitar lautan sebelum memasuki Little Garden. Saat itu Nico Robin menemui Luffy dan yang lainnya sambil menawarkan kebaikan hatinya untuk memberikan Eternal Post yang berguna agar Luffy bisa sampai ke Alabasta dengan lebih cepat. Lewat jalur yang aman tanpa harus melewati Little Garden. Saat itu tak ada yang tahu maksud Robin kenapa sangat baik hingga memberikan Eternal Post tersebut. Tapi bukan bekas Senjo super greget namanya jika harus menerima saran berpetualang di jalur yang aman. Nami saja navigator handal selalu ditolak Luffy mentah-mentah jika menuju ke jalur petualangan yang tak ada tantangannya. Apalagi orang asing seperti Robin ya. Dan tak disangka dari awal pertemuan kocak tersebut lalu mereka bertemu kembali di Ark Alabasta dan menjadi musuh untuk sesaat. Luffy juga kemudian berutang nyawa pada Robin karena Robin menyelamatkan Luffy dari timbunan pasir saat kekalahan perdananya melawan Crocodile. Lalu setelah Ark Alabasta berakhir, Robin bergabung dengan maksud yang gak jelas di SAP Crew. Hingga akhirnya setelah Ark Enies Lobby, untuk pertama kalinya Robin mengungkapkan harapannya ingin tetap hidup dan saat itulah kita mengetahui bahwa wanita hot dan dewasa ini adalah seorang yang akan mematuhi perintah dan keputusan Luffy apapun itu, mau itu berbahaya ataupun tidak. Nico Robin adalah seorang yang berwawasan luas dan juga arkeolog di SAP Crew. Dirinya paham akan banyak sejarah di dunia One Piece. Dia juga adalah satu-satunya orang yang masih hidup di dunia One Piece yang bisa membaca bahasa kuno yang terukir pada poneglyph. Selain berwawasan luas seperti itu, Nico Robin adalah seorang petarung yang handal dan cerdik. Kodratnya sebagai wanita tak menghalanginya harus lemah ataupun harus kalah terhadap musuh. Dikarenakan dengan kecerdikannya, dia memanfaatkan kemampuan buah iblis yang dimilikinya, yaitu Hana-Hana no Mi, sebuah buah iblis yang punya kemampuan untuk menembuhkan bagian tubuh apapun pada dirinya ke berbagai tempat selama tempat itu ada dalam jangkauan kekuatan Hana-Hana. Bahkan ekstrimnya, Nico Robin juga bisa membuat cloning dirinya sendiri, layaknya jurus Kage Bunshin no Jutsu. Gokilnya lagi, di Arc Wano Kuni, Robin bisa membuat versi raksasa dari dirinya yang sukses mencundangi Black Maria, anggota Tobi Roppo dari Beast Pirates. Cantik, pintar, seksi, dewasa, dan hot opai tentunya. Dan juga pintar bertarung, membuat Nico Robin memang bagaikan wanita idaman yang diimpikan seluruh pria. Tapi selain hal itu, ternyata Robin ini adalah orang yang sangat peduli dengan orang lain jika sudah mengetahui kebaikan orang tersebut guys. Dia juga tak segan-segan lagi untuk meminta bantuan teman-temannya sekarang, tak tertutup seperti sebelum kejadian di Arc Enies Lobby, di mana dirinya sudah tak peduli dengan nyawanya sendiri. Tapi setelah tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Jaguar di Saul menjadi kenyataan di depan matanya sendiri setelah 20 tahun berlalu, Nico Robin telah menjadi sosok yang berbeda, yang penuh kasih dan sangat mempedulikan nakamanya. Bahkan dialah wanita yang paling menghormati keputusan dan pendapat Luffy apapun itu. And Nico Robin juga punya impian yang cukup membuat pemerintahan dunia bakal ketar-ketir, karena impian Robin adalah mengetahui sejarah dunia One Piece yang sebenarnya guys. Tepatnya Robin ingin membongkar apa yang terjadi dalam masa Void Century, dan jika menelusuri petunjuk yang ada di One Piece, Void Century akan berhubungan sangat penting dengan perjalanan terakhir Luffy untuk mencapai Laugh Tale. Dan saat itu terjadi, maka bersiaplah, kita akan segera kehilangan serial paling luar biasa ini akan mendekati ending yang sebenarnya. Nico Robin adalah sosok kakak perempuan bagi seluruh kru SAP, Onesan lah, termasuk Luffy juga guys. Dialah yang paling banyak berperan besar dalam hal memberi saran dan informasi apapun. Bahkan sering juga mengingatkan kapten kita untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, walau Robin tahu hasilnya jika mengingatkan Luffy hanya adegan kocak yang akan kita lihat nanti.
Terus Nico Robin punya sifat tersembunyi yang bisa dibilang sangat cute dan kawaii, yaitu dia punya sifat sangat senang sekali jika melihat hal yang imut-imut dan menyimpan ekspresi kebahagiaannya sendiri ya di dalam hatinya. Momen-momen inilah yang membuat kita berpikir, wanita dewasa seperti Robin ternyata bisa imut juga. Serta Robin juga tak menyukai hal yang sangat memalukan dan tidak suka dengan hal yang menurutnya tak cocok dengan seleranya. Misalnya saat diminta untuk bergabung menjadi Gundam di arc terbak dan saat memarahi Franky yang berbicara dengan tubuh Chopper. Ada saja sifat Neng Onisan ini. Kesetiaan Robin kepada SHP pun tak perlu diraguin lagi guys, seperti apa. Apalagi jika itu menyangkut kesetiaannya kepada sang kapten Monkey D. Luffy. Kita memang boleh bilang kalau Robin memang dulunya seperti tertutup ketika awal bergabung. Tapi semenjak tangisan tulusnya di NS Lobby, Robin telah terbuka hatinya dan menerima secara tulus kasih sayang semua kru SHP. Dan sangat yakin teman-temannya akan melindunginya sampai kapanpun. Bahkan kesetiaan paling mengesankan Robin terhadap All Bakasenjo ditunjukkannya sendiri di arc Sabaody Island ketika semua kru SHP ada di Sakibar bersama Rayleigh membicarakan tentang history Gold Roger. And saat Rayleigh berkata kalau semua kru Roger telah berhasil mencapai Love Tale dan mengetahui rahasia dunia, Nico Robin menjadi shock. Bahkan Rayleigh dengan senang hati menceritakan rahasia tersebut kepada Robin agar dirinya tak perlu susah-susah mencari dan menerjemahkan poneglyph agar bisa tahu rahasia dunia. Tetapi layaknya sang kapten, Robin menolak tawaran Rayleigh dan dengan penuh keyakinan menjawab dia ingin melihatnya sendiri secara langsung dengan berpetualang bersama Luffy dan yang lainnya. Robin pun telah mengerti arti kesetiaan sampai melupakan untuk mengetahui apa yang dimimpikannya sejak masih kecil. Kesetiaan Nico Robin dalam jalinan persahabatan yang begitu tulus telah ditunjukkan seorang wanita seksi dan pintar ini kepada para fans di seluruh dunia. Apalagi momen di NS Lobby yang penuh dengan kejadian memorable plus mengharukan. Dukungan penuh untuk membuat impian sang kapten menjadi raja bajak laut secara nyata telah Robin tunjukkan, dan oleh karena itulah Robin memutuskan untuk tetap terus hidup membantu perjalanan Luffy mencari Love Tale yang kunci utamanya kelak akan ada di tangan Robin sendiri, yaitu ketika 4 raut poneglyph berhasil diterjemahkan. Yang pertama, Nico Robin merupakan satu-satunya anggota topi jerami yang bergabung tanpa diundang. Setelah arc Alabasta berakhir ya, ia langsung berada di Going Merry dan mengatakan akan tinggal bersama SHP Crew. Tapi setelah arc NS Lobby selesai, Robin bertanya kembali apakah ia boleh bergabung, dan tentu saja kapten kita yang baik hati Monkey D. Luffy menyetujuinya. Yang kedua, jurus Nico Robin memakai bermacam-macam bahasa, mulai dari Prancis, Linggis, dan Spanyol. Ketiga, menjadi teman dari 3 penyandang nama D. Pertama, ada Jaguar di Saul saat masih kecil di O'Hara. Kedua, Monkey D. Dragon saat berada dalam masa pelatihan 2 tahun bersama Tentara Revolusi. Dan tentu saja yang terakhir adalah kapten kita sendiri guys. Ya sebenarnya 4 kalau seandainya Law dihitung. Yang keempat, batas kemampuan menumbuhkan bagian tubuh Robin hanya sampai 1000 buah. Oke, stop berpikiran yang enggak. Semua ini demi kebaikan pikiran bersih Anda, wahai para nakama. Yang kelima, Nico Robin terkenal sebagai salah satu wanita paling seksi di dunia One Piece. Lihat aja tuh, cosplaynya aja sedep-sedep gimana gitu re. Franky berasal dari kota Water Seven, sebuah kota yang sebenarnya terbengkalai dan sangat mengenaskan jika melihat letak geografis Water Seven guys. Apalagi ditambah kejadian alam Aqua Laguna yang sering memakan banyak korban di setiap tahun. Franky yang masih remaja sangatlah memikirkan masa depan kota Water Seven ini. Oleh karena itulah Franky, Iceberg, dan gurunya Tom memutuskan untuk membuat kereta laut sebagai jalur transportasi ataupun bisa dijadikan evakuasi sementara ketika Aqua Laguna datang. Bahkan bisa jadi harapan untuk kemajuan ekonomi Water Seven. Sehingga bisa membuat titik terang pada kota Water Seven yang penduduknya selalu khawatir akan Aqua Laguna dan Sea King. Nah, proyek pembuatan kereta laut tersebut pun tidaklah singkat. Tapi seiring waktu akhirnya terciptalah kereta laut yang diimpikan oleh seluruh penduduk kota Water Seven, Tom, Iceberg, dan Franky. Mereka pun bahagia berhasil mewujudkan kereta laut menjadi kenyataan. Kebahagiaan penduduk pun tak terbendung hingga dosa lama dari Tom yang pernah membantu membuat kapal Gold Roger, Oro Jackson ya, diampuni oleh pemerintah sekitar. Tapi semua itu tidak bertahan lama karena agen Speed Zero Spandam marah besar karena Tom tak mau memberikan blueprint dari senjata kuno Bruton. Hingga akhirnya Spandam menjebak Tom beserta muridnya Franky dan Iceberg dalam sebuah insiden penyerangan kota Water Seven itu sendiri yang dilakukan oleh kapal perang buatan Franky. Dan saat itulah perpisahan epik antara Franky dan sosok yang sudah dianggapnya sebagai ayah dimulai.
Berkat itu pula ya, kehidupan baru Franky sebagai pembuat kapal berhenti secara total, bersamaan dengan kehilangan beberapa bagian tubuh manusianya yang diganti dengan mesin. Lalu dia menjadi seorang bandit profesional yang pada saatnya akan tiba masanya ya ketika Franky menemukan alasan lagi untuk membuat kapal terhebat yang pernah ada di dunia ini tercipta kembali. Guys, mereka bertemu pertama kalinya di Water 7. Tentunya pertemuan ini diawali dengan ulah Luffy dan kawan-kawan karena sudah berani mengacak-ngacak tempat kediaman Franky, beserta menghajar keluarganya karena mereka telah berani mencuri 200 juta berry milik Nami. Bukan keluarga asli ya di sini. Ya, bisa diibaratkan Franky family itu seperti Yakuza. Lalu pertemuan Luffy dan Franky pertama kali ini ingin membalas perbuatan Luffy atas apa yang dilakukannya dan mengajaknya berduel. Sayangnya duel tersebut terganggu oleh orang-orang Garilla Company. Jadi ya pertarungan full antara Franky dan Luffy tak jadi kita saksikan guys. Tetapi perlahan namun pasti sifat Franky yang awalnya benci kepada Luffy mulai berubah sedikit demi sedikit sejak mengetahui apa yang terjadi pada Going Merry. Dan beberapa hal yang memang cukup epic banyak terjadi di Arc Water 7 hingga Arc Enies Lobby. Bahkan ketika kita melihat sendiri Franky dengan tulus membantu Luffy untuk menyelamatkan Robin dari tangan pemerintah dunia, hingga akhirnya ketika Luffy berhasil menunjukkan kesuksesannya mengajar CP0 dan berhasil kabur dari Enies Lobby, akhirnya Franky berubah pikiran ingin membantu Luffy membuatkan kapal baru untuknya. Karena impiannya memang membuat sebuah kapal yang bisa berlayar ke berbagai macam lautan dan bisa mengarungi seluruh dunia One Piece. Dan terciptalah kapal terbaik generasi kedua SHP, pengganti dari kapal legend Going Merry. Kapal itu bernama lengkap Thousand Sunny, yang bisa kita kenal dengan sebutan Sunnygo. Bahkan setelah pembuatan kapal Sunnygo selesai bersamaan dengan itu pula ya, bounty poster Luffy dan kawan-kawan ikut naik. Uniknya Franky juga ada dalam daftar bounty itu guys. Sehingga mau gak mau seluruh Franky family meminta bantuan kepada Luffy untuk mengajak Franky ikut berpetualang bersamanya. And endingnya kita bisa melihat cara bergabung nakama Luffy terunik dan terkocak untuk pertama kalinya guys. Terima kasih untuk Onisan. Franky adalah seorang yang punya ilmu pengetahuan seputar mesin dan pertukangan, apalagi seputar dunia perkapalan. Mungkin bisa dibilang Franky ini sangatlah jenius dalam bidang tersebut guys. Selain menguasai hal tersebut, Franky juga sangatlah kuat di pertarungan. Apalagi dengan kondisi tubuhnya yang bisa dibilang setelah after time skip ini ya, tubuhnya mungkin sudah dimodif lebih banyak mesinnya daripada bagian tubuh manusianya. Lalu seberapa kuatkah Franky? Untuk menjawab ini mungkin jika melihat penemuan barunya yaitu robot Gundam Franky ya, dan kemampuan yang bisa menembakkan laser layaknya Pacifista, ya bisa membuat kita berimajinasi seberapa kuatkah dirinya sebenarnya. Apalagi pasti banyak dari kita semua menantikan kejutan apalagi yang akan dibuat Franky di Arc Agate Island ini guys. Terlebih, dia juga mendapat banyak pencerahan juga dari penemuan-penemuan unik Vegapunk. Walaupun tubuh Franky sebagian besarnya adalah mesin, Franky tetaplah Franky yang dulu, seorang pria sejati yang sangat gagah, unik, kocak, dan anehnya mungkin dialah satu-satunya pria yang sangat bahagia jika disebut dengan hentai. Padahal gak ada mesum-mesumnya loh bagi Mr. K si Franky ini. Jelas sesepuh permasalahan mesum ini lebih banyak disematkan ke Sanji atau Brook juga sih. Malahan Franky lebih pantas disebut sebagai gentleman. Serta jangan lupakan ya, Franky juga adalah seorang yang sangat emosional jika menyangkut tentang flashback yang menyedihkan ataupun kisah perjuangan dari seseorang yang baik itu teman ataupun lawan. Misalnya kita ambil contoh dari tangisannya ketika berpisah dengan Going Merry, padahal Franky saja saat itu belum menjadi bagian dari SHP Crew. Dan kalau contoh musuh yang paling kena adalah saat Franky melawan Senor Pink. Di sanalah pertarungan antar dua lelaki gentleman yang kalau dilihat dari luar terlihat seperti pertarungan hentai, tapi sebenarnya pertarungan ini 11-12 kerennya dengan pertarungan Luffy melawan Katakuri. And Franky pun juga punya impian yaitu membuat kapal yang bisa mengarungi seluruh lautan dan dunia ini guys. Dan jika kita ambil titik terangnya, sadar atau gak sadar, sebenarnya impian Franky lah yang sudah berjalan dan perlahan demi perlahan nantinya akan terwujud 100%. Hanya tinggal menunggu waktu aja ketika Luffy dan yang lainnya sampai kembali di titik tengah perjalanan awalnya. Ya bisa jadi ya, Red Line lah yang akan jadi titik terakhir agar impian Franky terwujud. Dan entahlah di umur berapa kita bisa melihat ini nantinya. Guys, Franky mungkin di SHP Crew sosoknya bagaikan seorang ayah. Dia juga merupakan 3 orang yang paling tua dari semua orang di SHP Crew setelah si tengkorak mesum dan Jinbe. Dialah sosok yang berani berbuat apapun selama itu benar baginya tanpa takut Luffy mungkin saja tidak setuju dengannya.
Dialah sosok yang selalu bisa menghibur sang Bakasencho dengan penemuan-penemuan keren dan uniknya. Dan tentu saja terkadang kita bisa terkagum-kagum karena sifat gentle dari Franky. Bahkan kesetiaan Franky kepada SCP pun tak perlu diraguin lagi seperti apa. Apalagi jika itu menyangkut kesetiaannya kepada sang Kapten Monkey D. Luffy. Kita memang boleh bilang kalau Franky dulunya pernah menjadi musuh bagi Luffy dan termasuk nakam yang sangat sulit untuk diajak bergabung dengan kelompok bajak laut tergila dan tergerget di lautan ini. Tapi semenjak Franky mengetahui siapa Luffy, seperti apa tingkahnya, seperti apa kepeduliannya kepada teman-temannya, Franky pun sadar kalau Luffy lah yang telah memberinya kesempatan untuk mewujudkan impian lama yang dulunya sempat ia hentikan. Jadi tak ada alasan lain lagi bagi Franky untuk tidak menyatakan kesetiaan pada orang yang akan menjadi raja bajak laut nantinya. Bahkan kesetiaan Franky pula lah yang mengajarkan pada kita tentang jalinan persahabatan yang begitu menyenangkan dan terkadang bisa menjadikan emosional bagi seluruh fans One Piece. Apalagi saat Franky bertemu dengan Senor Pink di Arc Dressrosa. Disitulah puncaknya dimana kita semua diberi pelajaran sangat berharga, terutama untuk semua lelaki yang ada di dunia ini guys. Dan mungkin bisa jadi pelajaran berharga buat para jomblo. Jadi pantaslah memang ya Franky kita sebut sebagai cyborg neat and cool. Yang pertama, sadar atau gak sadar, sebenarnya Franky ini ada kemiripan dengan kartun legend yang sangat dikenal para generasi 90-an. Dialah Popeye. Gak tahu sekarang apakah generasi saat ini tahu kartun ini atau enggak, tapi ya mungkin perbedaan Franky dan Popeye kurang makan bayam aja sih. 2. Franky adalah nakama Luffy yang paling mengalami perubahan signifikan. Atau bahasa gampangnya, tampilan skinnya berubah total dari sebelum time skip ke after time skip. Sekedar informasi, bentuk tubuh Franky saat ini sebenarnya terinspirasi dari blueprint milik Vegapunk. 3. Nama asli Franky sebenarnya adalah Cutty Flame, kemudian diganti oleh Iceberg sebagai salah satu cara untuk membantu Franky agar lupa akan masa lalunya yang tragis saat dibuang orang tuanya ke lautan. Yang keempat, ulang tahun Franky ternyata diketahui sama persis dengan Shanks. Ada yang ingat gak tanggal berapa Shanks ulang tahun? And last, Franky lah satu-satunya orang di dunia ini yang hafal di luar kepala dan tahu cara membuat senjata kuno Pluton. Dan mungkin kelak ya bisa jadi Franky termasuk orang yang paling dicari pemerintahan dunia setelah Nico Robin. Guys, 52 tahun yang lalu di dunia One Piece ada bajak laut yang sangat ceria dan gemar menyanyi di lautan. Nama bajak laut itu adalah bajak laut Rumbar. Bajak laut ini dipimpin oleh Kapten Yorki, dan dalam bajak laut yang suka bermusik ini, Yorki punya prinsip bahwa musik mereka mampu membuat anak yang menangis menjadi diam dan ingin melebarkan kebahagiaan dari musik di lautan One Piece yang gelap ini. Nah, si mesum Brook adalah salah satu dari anak buah Yorki di kapal ini. Uniknya, Brook adalah kru Yorki yang paling bersemangat dalam hal musik dan bernyanyi sampai-sampai setiap pagi Brook selalu membangunkan nakama lain dengan nyanyiannya. Hingga akhirnya Brook dan bajak laut Rumbar bertemu anak paus kecil yang kehilangan induknya. Mereka menghibur paus kecil tersebut dengan musik dan nyanyian, sehingga paus itu bersemangat lagi. Hari demi hari paus kecil itu selalu mengikuti arah kapal Brook. Hingga Brook pun sudah menganggap paus kecil itu sebagai nakama baru bajak laut Rumbar. Dia memberi nama paus kecil itu dengan nama Laboon. Dan karena semakin jauh perjalanan, maka bahaya yang akan dihadapi semakin tinggi. Dan sang kaptennya Yorki lewat rundingan yang dengan para kru akhirnya memutuskan meninggalkan Laboon guys, agar ia tak bisa mengikuti bajak laut Rumbar lagi. Oke, tibalah mereka di Red Line, bertemu dengan Crocus dan berteman dengannya. Serta disinilah perpisahan yang sebenarnya antara bajak laut Rumbar dan Laboon terjadi setelah berbicara dari hati ke hati. Brook akhirnya bisa membujuk Laboon untuk bersabar dan menunggu mereka di sini guys, karena kelak mereka pasti akan bertemu lagi dengan Laboon. Laboon pun senang dengan janji itu dan percaya kalau mereka suatu hari akan bertemu lagi. Nah, hari demi hari bertualang dari satu pulau ke pulau lain sambil menyebarkan kebahagiaan lewat musik mereka. Karena mereka bajak laut yang baik hati, dan akhirnya suatu hari ya, Kapten Yorki mengalami sakit berat. Dokter kapal bilang kalau Yorki terkena virus yang menular dan tak bisa disembuhkan, sehingga Yorki meminta pamit dari bajak laut Rumbar agar anggota lainnya tidak tertular. Semua nakamanya menangis saat Yorki pergi dengan kapal sendirian menuju lautan lain. Yorki pergi untuk selamanya dari pandangan mata semua kru bajak laut Rumbar. Lalu mereka pun
pun memakai kapal baru dan berlayar lagi dengan Brook, menjadi kapten baru pengganti Yorkie dalam bajak laut Rumbar. Hingga akhirnya ketika Brook dan yang lainnya tiba di Grand Line, tepatnya di dekat Florian Triangle, bajak laut Rumbar dihancurkan bajak laut lain yang lebih kuat. Semua nakama Brook sekarat dan menunggu ajal, termasuk Brook sendiri. Brook berkata dia sudah memakan buah iblis Yomi Yomi Nomi dan akan hidup lagi kelak, namun Brook meminta semua nakamanya agar menyanyi dulu sebelum mereka meninggal. Brook berkata demikian ya, karena lagu itu akan dia sampaikan pada Labun nantinya jika bertemu kembali. Mereka bernyanyi lagu Bing Sake dan dimulailah lagu yang sangat membahagiakan serta mengiris hati fans One Piece bagi yang baru pertama kali menontonnya, karena satu persatu sahabat dan sohib Brook jatuh tak bernyawa. Sehingga Brook bernyanyi sendirian lagi dan akhirnya dia mati juga, dan setelah kematiannya ya, Brook pun bangkit kembali dari kematian. Dia masih hidup berkat kemampuan buah iblis Yomi Yomi Nomi. Tapi perjalanan yang lebih pedih dan menyakitkan dari kematian itu sendiri pun harus dimulai Brook sejak saat itu guys. Yaitu hidup sendirian di lautan selama 50 tahun. Dia menahan rasa sedih dan kesepian selama 50 tahun tanpa teman, dan terkadang dia menangis jika mengenang masa lalunya. Tapi untung semua kesedihan dan rasa kesepian Brook akan segera sirna nanti. Mereka bertemu pertama kalinya di sekitar lautan Florian Triangle, tepatnya saat kapal Thousand Sunny berpapasan dengan sebuah kapal lusuh dan rusak. Luffy, Nami, dan Sanji bertemu Brook secara langsung. Di sini pula kita bernostalgia akan ucapan legend ya, Brook kepada Nami. Apalagi kalau bukan, bolehkah aku melihat celana dalammu? Luffy yang melihat Brook sebagai tengkorak unik yang bisa bicara tanpa berpikir panjang ya, langsung menawarinya untuk bergabung menjadi salah satu nakamanya. Brook pun juga tanpa berpikir panjang setuju akan tawaran Luffy. Nah, dari permulaan tawaran Luffy tersebut, semua nakama lain belum setuju dan menerima Brook secara tulus. Apalagi saat Brook diajak makan malam bersama semua kru SHP. Sifat cerewetnya membuat jengkel Sanji dan Zoro. Bahkan kita sebagai fans ya, saat menonton pertama kalinya pasti agak kurang suka dengan Brook yang cerewet layaknya emak-emak rempong gitu ya. Tapi semua itu bukanlah tanpa sebab guys. Kesepian dan kesedihan selama 50 tahun adalah alasan utama Brook untuk mencoba ceria dalam hal apapun. Bayangin loh, 50 tahun sendirian. Tapi pelan-pelan setelah Brook menceritakan masalahnya, terutama dengan bayangan yang dicuri oleh Moria, Luffy dan yang lainnya perlahan mengerti dan memutuskan untuk membantu Brook mendapatkan bayangannya lagi. Hingga akhirnya banyak kejadian yang terjadi di Arc Thriller Bark. Mulai dari sejarah Brook, Luffy menjadi mode Hulk, hingga yang paling epic adalah kesetiaan Zoro kepada sang Kapten Luffy kita jumpai di sini. Tapi tetap saja yang paling membuat merinding adalah saat momen bergabungnya Brook menjadi nakama SHP yang sebenarnya. Dia mengabdikan kesetiaan dan nyawanya untuk Luffy sebagai penghibur semua kru dengan semua musik yang dilantunkannya, dan momen epiknya ketika Brook memainkan piano dan menyanyikan lagu Bing Sake, pecah sudah antara kebahagiaan dan kesedihan tercampur aduk menjadi satu. Brook guys adalah seorang yang sebenarnya sangat bijaksana. Walaupun terkadang memang agak cerewet, tapi pengalaman hidupnya yang sangat lama menjadikannya mengerti arti kehidupan seperti apa. Brook juga sepertinya sangat jago memainkan berbagai macam alat musik, misalnya piano, violin, gitar, dan lainnya. Bahkan mungkin saja Brook memang ahli memainkan semua alat musik. Saking ahlinya, Brook dengan musiknya ini dapat membuat siapapun yang diinginkannya untuk tertidur. Nah, selain pintar dalam bermusik, Brook juga pandai bertarung, apalagi statusnya di kru SHP selain sebagai musisian, dia juga adalah pendekar pedang yang tekniknya kalau di dunia nyata mirip dengan Anggar. Nah, kekuatan berpedangnya pun tak perlu diraguin lagi, karena Brook bisa melakukan tebasan seperti gaya dalam anime Samurai X, yaitu musuh tiba-tiba saja tertebas setelah pedang dimasukkan ke sarung pedang. Keren dah pokoknya teknik pedang ini. Brook pula bisa mengalirkan hawa dingin pada teknik pedangnya, serta jangan lupakan ya kalau Brook juga punya kemampuan buah iblis Yomi Yomi Nomi yang sudah ada dalam tingkatan next level yang bisa memisahkan jiwanya sendiri dari jasad aslinya menjadi hantu untuk sementara. Walaupun Brook hanyalah seorang tengkorak berjalan, tapi perannya di kru SHP sangatlah penting sebagai sosok penghibur keadaan ya, dan terkadang bisa jadi sosok pelindung bagi anggota SHP yang lebih lemah darinya. Brook bisa dibilang karakter yang sangat susah ditebak isi pikirannya, apalagi hiburan school jokesnya yang terkesan garing, tapi sebenarnya penuh dengan makna kehidupan. Jadi bisa Mr. kesimpulin, tengkorak suka bercanda, jenius dalam musik, handal dalam bertarung dengan pedang, dan juga sifatnya yang seperti komedian sejati. Walaupun tahu komedi school joke-nya
kulitnya itu garing, apalagi kebiasaan buruk yang selalu ingin melihat celana dalam, tapi karena semua itulah kita bisa terhibur oleh Brook. Bahkan terkadang kita juga dibuat merinding olehnya kan, karena dia juga bisa menjadi tokoh yang gagah dan sangat penting dalam suatu arc. Contohnya ketika Brook berhasil menyalin rod poneglyph yang ada di kediaman Big Mom. Dan Brook pun juga punya mimpi, yaitu ingin bertemu kembali dengan Labun untuk menepati janjinya bersama anggota bajak laut Rumbar yang telah meninggal. Tentunya menemui Labun kembali di Red Line, sebuah tempat yang kemungkinan besar akan menjadi titik awal ending One Piece akan menjadi nyata. Brook, kau bakal selalu kita ingat, karena Brook memang seorang pria sejati yang menepati janji. Padahal janji itu sudah usang selama 52 tahun. Semoga saja kita bisa melihat ending One Piece dan Oda Sensei diberi kesehatan selalu agar bisa menyelesaikan serial ini guys. Brook di SCP Crew adalah orang yang paling tua dan anggota yang paling mengerti arti dari kesepian. Walaupun sebagai anggota yang paling tua, tapi dia paham betul kalau dialah anggota ke-8 yang artinya harus menghormati yang lain. Bahkan kita juga pernah ditunjukkan Brook yang sikapnya kebingungan saat pertama kali bergabung dan berlayar secara resmi di kelompok bajak laut paling gila ini. Bingung karena harus menjadi seperti apa agar semua nakama menerima dirinya. Untungnya berkat Nico Robin, Brook sadar untuk tetap menjadi diri sendiri, tak perlu pusing dan terlalu memikirkan pendapat nakama lain. Karena Our Bakasencho aja menerima Brook apa adanya, maka semua nakama pasti menerimanya. Karena keputusan Luffy adalah mutlak, jadi kesetiaan Brook kepada SCP pun tak perlu diraguin lagi seperti apa. Apalagi jika itu menyangkut kesetiaannya kepada sang Bakasencho, Monkey D. Luffy. Kita memang boleh bilang kalau Brook adalah anggota paling cerewet dan lawakannya paling garing. Tapi sadar atau gak sadar, sebenarnya Brook lah yang terkadang bisa membuat kita begitu menikmati momen kebersamaan semua kru SCP ketika berada di kapal Thousand Sunny. Loyalitas Brook pun selalu ditunjukkannya dalam momen-momen yang sangat tepat. Bahkan karena Luffy lah, Brook punya tujuan hidup lagi setelah 50 tahun berada dalam penderitaan yang tak tergambarkan oleh akal sehat kita. Kesetiaan Brook pula lah yang mengajarkan pada kita tentang arti bahwa manusia tidak ditakdirkan untuk hidup sendiri. Karena kebersamaan itu lebih indah daripada harus sendirian menjalani kehidupan. Jadi pantaslah memang ya Brook menjadi anggota SCP yang bertugas sebagai penghibur suasana baik itu senang ataupun sedih. Yang pertama, bersama Jinbei ya, ia menjadi nakama yang belum pernah menaiki Going Merry. Yang kedua, buah iblis milik Brook adalah satu-satunya buah iblis yang diketahui harus ada syaratnya agar bisa aktif, yaitu is dead alias silakan koit dulu. Yang ketiga, bounty poster buronan Brook paling unik sendiri dari bounty poster pada umumnya. 4. Satu-satunya pengguna buah iblis yang bisa berlari di atas air laut karena saking ringannya dirinya. And last, dalam kepala Brook bisa dijadikan seperti lemari. Buktinya ya, 3 lembar salinan rod poneglyph yang besar bisa muat di kepala Brook. Dulu sekali, Jinbei hanyalah seorang bajak laut manusia ikan biasa yang menjadi bagian dari kru Fisher Tiger, atau bisa disebut dengan bajak laut matahari. Saat kepemimpinan Kapten Fisher Tiger, mereka sangat senang dan gembira dipimpin oleh sosok yang kuat dan tak segan untuk menolong siapapun itu. Bahkan Arlong juga pernah bergabung di bajak laut matahari ini guys. Jinbei dan Arlong sangat menghormati kapten mereka, Fisher Tiger. Tapi semuanya berubah ketika seluruh kru Fisher Tiger dijebak oleh para manusia biadab yang tak bertanggung jawab. Hingga akhirnya insiden tersebut membuat Fisher Tiger kehilangan nyawanya sendiri. Sebenarnya bisa saja dirinya selamat kalau saat itu dia memakai darah para manusia untuk ditransfusi ke dalam tubuhnya sendiri. Tapi Tiger menolak dengan sangat keras karena dalam lubuk hatinya yang paling dalam, kakak dari Jinbei ini sangat membenci manusia. Walaupun dia sadar kalau masih ada manusia baik di luar sana. Bukan tanpa sebab memang dia membencinya. Ya itu karena Tiger pernah menjadi budak Tenryubito, makanya dia seperti itu. Nah setelah meninggalnya Fisher Tiger, Jinbei yang kemudian menjabat sebagai kapten dari bajak laut matahari. Berbeda dengan Fisher Tiger yang menyimpan kebencian begitu mendalam terhadap manusia, Jinbei masih bisa berpikir secara bijak dan masih menghargai ada manusia baik dan masih pantas untuk dihormati. Kepemimpinan Jinbei bisa dibilang tanpa kendala sama sekali karena mementingkan keselamatan rasnya dan selalu berhati-hati dalam bertindak. Bahkan Jinbei dengan cerdik bergabung dengan Shichibukai dan puncaknya Jinbei beraliansi dengan Shirohige agar pulau manusia ikan mendapat perlindungan di bawah nama Yonko.
Semuanya berjalan damai bagi Jinbe, tapi tak berlangsung lama ya, karena saat pemerintah dunia mengumumkan keberhasilan mereka menangkap Ace, banyak orang di dunia One Piece terkejut. Begitu pula dengan Jinbe, dikarenakan posisi yang seorang Shichibukai, maka dia mendapatkan undangan dari pemerintah dunia untuk mengantisipasi serangan Shirohige saat hari H eksekusi Ace berlangsung. Jinbe pun memutuskan menolak undangan tersebut karena baginya Ace sudah dianggap sebagai teman baiknya, dan lagi pula menghadapi Shirohige menjadi sosok paling dihormatinya akan sangat mencederai prinsipnya juga kan. Nah, karena penolakan itulah Jinbe membuat kesalahan yang fatal menurut pemerintah dunia hingga akhirnya ditangkap dan dipenjara di Impel Down. Saat di penjara, Jinbe bertemu dengan Ace kembali dan perjalanan untuk Jinbe untuk memulai takdir barunya akan segera dimulai. Mereka bertemu pertama kalinya di penjara Impel Down, tepatnya saat Luffy ingin menyelamatkan kakaknya Ace dari eksekusi mati pemerintah dunia. Saat itu Luffy sedang mencari informasi keberadaan kakaknya. Menurut info terakhirnya ada di level 6 Impel Down. Jinbe melihat Luffy yang sedang lewat di penjaranya. Melihat kalau ternyata Luffy adalah adik yang dimaksud oleh Ace yang ketika masih di penjara bareng-bareng menceritakan tentang sosok Luffy kepada Jinbe. Jinbe pun langsung menyapa Luffy dan memberitahu Luffy kalau Ace telah dibawa pergi dari Impel Down ini dan menyarankan Luffy untuk segera mengejarnya sebelum terlambat. Tapi sayang, Luffy telat untuk mengejar Ace karena sudah dalam perjalanan menuju Marineford untuk dieksekusi. Luffy yang sadar akan hal itu memutuskan akan menuju Marineford juga. Tapi karena Luffy untuk kesana tidak boleh sembrono, dia disarankan Ivankov untuk mengajak beberapa orang dari Impel Down ini agar bisa membantunya di Marineford nanti. Awalnya Jinbe tidak dilirik sama sekali oleh Luffy untuk diajak, karena saat itu ya Crocodile sedang diajak negosiasi oleh Luffy. Tapi tiba-tiba saja Jinbe berteriak kepada Luffy menawarkan dirinya untuk dibebaskan juga dari penjara Impel Down, karena menurut Jinbe dirinya pasti sangat berguna nanti di Marineford. Luffy yang melihat tatapan penuh keseriusan Jinbe menatap mata Jinbe dan memutuskan untuk membebaskan Jinbe agar ikut serta membantunya di Marineford nanti. Dari situlah perjalanan sang kesatria lautan Jinbe sedikit demi sedikit untuk mengenal lebih dekat sang Bakasenjo dimulai. Mulai dari dirinya yang memutuskan untuk mengorbankan nyawanya sendiri jika perlu, hanya untuk melindungi Luffy dari kejaran Akainu. Dirinya lah orang pertama yang menyadarkan amukan kesedihan Luffy karena telah kehilangan kakaknya Ace. Jinbe pula lah yang telah berani melanggar hal yang paling tabu di dunia manusia ikan, yaitu mendonorkan darinya sendiri kepada Luffy. Semua itu dilakukannya karena satu alasan kuat, yaitu Jinbe menghormati kapten kita, Monkey D. Luffy. Tapi setelah berbuat banyak hal seperti itu kepada Luffy, Jinbe masihlah belum bergabung dengan SAP Crew karena bagi Jinbe sendiri ya, untuk bergabung dengan Luffy, dirinya harus memutuskan hubungan aliansi dengan Yonko Big Mom. Nah, awal bergabungnya Jinbe menjadi nakama ke-10 secara resmi adalah saat keberaniannya mengalahkan rasa takutnya kepada Big Mom di Whole Cake Island. Hingga Big Mom saja tak bisa mengambil jiwa Jinbe agar bisa dikurangi umurnya. Bahkan kata-kata Jinbe saat itu sangatlah menggema di telinga kita, bukan? Membuat merinding sendiri. Sampai detik itu ya, Jinbe memang secara resmi udah jadi nakama ke-9, tetapi dirinya belum bisa bergabung berlayar sepenuhnya menuju Wano Kuni. Lantaran selain membantu pelarian Luffy dan kawan-kawan, Jinbe memutuskan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya secara total sebagai salah satu mantan kapten dari bajak laut Matahari, agar bisa ikut membantu teman-teman manusia ikan lainnya melawan armada Big Mom. Apa yang dibuat Jinbe tentu berat diterima oleh Luffy. Sampai Luffy meminta Jinbe berjanji agar tetap hidup dan segera menyusulnya ke Wano Kuni apapun yang terjadi. Gini guys, janji tersebut resmi sudah terpenuhi. Jinbe sukses menyusul Luffy dan kawan-kawan tepat sebelum mereka bersiap menghadapi perang besar di Onigashima. Kegembiraan jelas terpancar dari seluruh wajah nakama SAP Gang karena memang bagaimanapun ya, Jinbe udah menjadi bagian dari mereka. Dan kita bisa melihat scene super ikonik lagi penuh nostalgia kala penundaan pesta penyambutan Jinbe kan. Momen penyambutan yang bakal selalu terngiang yang mengundang haru dan bahagia, bukan? Terlebih Jinbe pun udah merasakan bagaimana pelayaran dan petualangan Eden bersama para nakama di Arc Egghead Island dekat-dekat ini. Jinbe adalah seorang yang dari tampang dan sifatnya sudah membuat kesan bahwa pemikirannya adalah yang paling dewasa jika dibandingkan dengan kru lain.
bijak dalam bersikap, dan selalu terlihat untuk tetap selalu serius dalam keadaan apapun. Pernah menjabat sebagai kapten dari bajak laut matahari yang semuanya adalah manusia ikan, menjadikannya sebagai manusia ikan yang sangat dihormati di Ryugu Kingdom. Bukan hanya soal kekuatan saja yang dimiliki oleh Jinbe ataupun fishman karatenya yang sangat luar biasa, melainkan karena setiap hal yang dipikirkan oleh Jinbe selalu untuk kepentingan orang lain terlebih dahulu ketimbang dirinya sendiri. Hal itulah yang dibuktikannya berkali-kali selama hidupnya, mulai dari melindungi ras manusia ikan hingga melindungi teman-temannya sendiri. Dimulai dengan bergabung dengan Shichibukai dan beraliansi dengan Shirohige, siap melindungi Luffy di Arc Marineford dengan nyawanya sendiri taruhannya, berani memutuskan aliansinya dengan Big Mom, bahkan berani berduel dengan Big Mom one by one tanpa ada rasa takut sama sekali. And last, kita melihat Jinbe dia masih mempedulikan dan membantu mantan krunya sedang berjuang keras melawan armada Big Mom agar SCP Crew bisa pergi dari lautan Whole Cake Island dengan selamat. Lalu, tugas Jinbe di SCP Crew secara resmi telah dikenalkan dalam sebuah databook terbaru berjudul Fever Card Databook. Kalau Jinbe bertugas sebagai helmsman, kalau dalam bahasa kitanya ya, pengemudi kapal. Tak seperti Franky yang seperti bisa diibaratkan ya, kalau selama ini yang ahli dalam mengemudikan kapal adalah dirinya, Jinbe bisa dibilang skill kemudinya di atas Franky. Fakta nyatanya ya, jika melihat ucapan Nami saat kagum akan kemampuan Jinbe yang bisa menghandle Thousand Sunny melewati ombak besar yang dibuat oleh musuh ketika di Whole Cake Island. And Jinbe pun juga punya impian yang bisa dibilang juga sangat mulia, karena impiannya hampir sama dengan impian Fisher Tiger, yaitu ingin melihat kedamaian sesungguhnya di mana manusia dan manusia ikan bisa hidup dengan akur tanpa adanya kebencian sama sekali karena perbedaan ras. Ya, jika melihat mimpi Jinbe yang sangat mulia ini, maka bisa jadi impiannya memang searah dan satu tujuan dengan All Bakasencho yang akan berjuang keras untuk mendapatkan One Piece dan nantinya akan mengetahui rahasia dunia. And saat rahasia dunia sudah diketahui, maka keputusan penting akan diambil oleh Luffy. Ketika itu terjadi, maka kita semua sebagai fans One Piece akan menjadi saksi hidup bahwa ending One Piece sudah sangat dekat. Jinbe kalau diibaratkan dalam jajaran keluarga di kru SCP, sosoknya bisa kita anggap sebagai seorang yang sabar dan sangat peduli akan keselamatan semua kru SCP. Baik itu dalam pertarungan ataupun saat mengarungi lautan, menjadi salah satu dari orang yang sudah punya umur matang di SCP kru selain Brook, tak menjadikannya untuk menang sendiri atau harus bertindak bagaikan seorang penguasa kepada kru lain. Malahan sebaliknya, sosok Jinbe adalah karakter yang sangat bijak mengambil keputusan dan sangat menghormati keputusan sang kapten tanpa mau membantah atau menolaknya. Guys, kesetiaan tentang Jinbe yang hanya bergabung dengan SCP Crew yang dulunya hanya beberapa saat sebenarnya tak perlu diraguin sama sekali. Jika kita melihat histori panjang yang sudah dikobarkan Jinbe, baik itu untuk Luffy ataupun orang lain, karena sadar atau nggak sadar ya, Jinbe sudah menjadi bagian penting dalam jajaran orang-orang gila yang menaruh kesetiaan tulusnya kepada sang calon raja bajak laut tergila, terbodoh, terlucu, dan terlugu. Dialah Monkey D. Luffy. Wow, setelah semua nakama SCP telah Mr. K ceritakan, sekarang Mr. K akan membuatkan sebuah kesimpulan tentang para nakama SCP ini di mata All Bakasencho sendiri. Bagi Luffy, 9 orang ini bukanlah sosok anak buah ataupun apapun yang terikat dengan dunia kepemimpinan. Luffy tak pernah berpikir untuk menjadi sosok yang paling berkuasa di kelompok topi jerami ini. Ya, mungkin agak sedikit berbeda kalau urusan daging dan petualangan, Luffy akan menjadi orang yang paling egois dan paling kekanak-kanakan juga di antara semua orang yang berada di kapal Sanigo ini. Selain dari hal itu, Luffy sama sekali tak pernah menunjukkan dia yang paling berkuasa kepada semua anggota SCP. Karena Luffy menganggap semua orang sudah bersedia bergabung dengannya adalah bagian dari keluarganya sendiri. Malah seringnya Luffy seperti sosok anak kecil yang suka melakukan berbagai hal yang diinginkannya, baik itu di kapal Sanigo ataupun di tempat-tempat yang SCP Crew singgahi. Kekonyolan Luffy juga selalu sering membuat siapapun tertawa, membuat semua anggota kru merasa nyaman bisa bersama sang Bakasencho. Tapi di satu sisi, ketika salah satu dari nakama Luffy dalam bahaya ataupun dalam kesusahan akan masalahnya, dia walaupun usianya hanyalah 19 tahun, saat ada masalah yang bisa membuat nakamanya dalam bahaya ataupun sedih, Monkey D. Luffy tak akan sungkan-sungkan memberikan nyawanya untuk melindungi dan menyelesaikan masalah semua orang yang sudah dianggapnya sebagai keluarga baginya. Because bagi Luffy itu simple, petualangan yang bebas bersama orang-orang yang kau sayang alias keluargamu sendiri yang dibentuk lewat ikatan perjalanan yang panjang.
Suka duka mengarungi lautan sepanjang hari telah dilalui. Mara bahaya maupun kesenangan yang terkadang bisa sebagai buku kenangan yang mustahil bisa dilupain. Sang kombatan Zoro, sang navigator Nami, sang sniper andalan Usopp, sang koki handal Sanji, si dokter imut Chopper, sang arkeolog terseksi Robin, sang mekanik kapal Franky, sang penghibur sejati Brook, dan lah sang nakoda pemberani Jinbe. Mereka adalah keluarga utama Monkey D. Luffy. 9 orang tersebut telah bersumpah setia pada Luffy untuk mengorbankan jiwa raganya mewujudkan impian Luffy sebagai raja bajak laut. Begitu pula Luffy telah berjanji pada mereka semua akan menemani mereka semua mewujudkan impiannya. If you don't take a risk, you can create a future. See you again next time. Adios di Caramelos. Salam anime.